Hai guys, perkenalkan kita Komsel Kalem. Kita ini Komsel Sparkling. Hari ini kita mau share sedikit nih apa aja sih yang kita alamin selama sebulan ini di Komsel. Kebetulan selama di beberapa bulan terakhir ini kita tuh lagi melakukan kegerakan, yaitu kita sate bersama-sama. Jadi nanti kita selesai sate, kita akan sharing apa aja yang kita dapetin, kita share di grup Komsel, lalu kita akan absen setelah kita saat teduh. Nah, di sini tuh selain kita sharing apa aja yang kita dapetin selama sate ini, kita juga bisa saling ngingetin teman-teman kita satu sama lain untuk sate bersama-sama gitu. Iya, di beberapa bulan ini kan kita juga lagi belajar nih tentang Koram Deo. Nah, kita di Komsel juga lagi buat satu kegerakan nih, kita mau komitmen sama-sama. Jadi dalam 1 minggu kita confess ayat gitu. Dan dalam 1 minggu itu juga kita sharing gitu, apa sih yang kita alami gitu dari confess ayat tersebut gitu. Jadi kita mau sharing lah apa yang kita dapetin gitu dari confess ayat tersebut kayak gitu. Nah, dari gue pribadi waktu kita confess ayat bareng-bareng, waktu itu ada tuh lagi di kantor, gue lagi mumet banget, lagi banyak kerjaan, terus gue disuruh-suruh tuh sama atasan gue. Di situ gue rasanya pengen marah gitu kan, kesel gitu. Terus tiba-tiba tuh ayat muncul lagi gitu di otak gue gitu kan, ayat confess-nya. Dan emang pas kalau setika ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, seperti manusia. Dan di situ gue langsung belajar buat oke, gue confess ayatnya. Terus di situ gue langsung merasa kayak tenang. Terus gue bisa ngelakuin kerjaan itu dengan baik dan maksudnya nggak bersungut-sungut lagi gitu. Kalau dari gue pribadi, gue juga waktu itu ada masalah kekhawatiran di kantor. Jadi di kantor lagi ada masalah dan gue khawatir sama masalah gue ini. Nah, di saat itu gue diingetin tentang ayat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Jadi gue belajar itu serahin aja kekhawatiran gue sama Tuhan, karena dia pasti akan nolong kita. Walaupun ada masalah apapun, dia pasti akan ada buat kita. Nah, di sini gue juga inget nih, sekali itu kita pernah melakukan langkah praktis apa sih yang kita bisa lakukan setiap hari untuk praktekkan Koram Deo. Dan saat itu gue komit untuk lebih sering dengar khotbah dan juga lagu rohani. Sampai satu titik, di saat setelah beberapa hari gue kerja lembur, malam-malam ini kasih kerjaan tambahan sama atasan gue. Dan bukannya bersungut-sungut, gue teringat sama khotbahnya, yaitu bersyukurlah dalam segala hal dan jangan komplain atau bersungut-sungut lagi kayak gitu. Di situ klik banget tuh momennya yang sangat pas, dan gue percaya di sini Tuhan bekerja lewat peringatan komitmen tadi. Iya, benar banget teman-teman. Jadi gue benar-benar ngerasa sih ketika kita lakukan ini bareng-bareng, satu teduh bareng, Koram Deo bareng, kita tuh benar-benar nggak berasa sendirian gitu. Ketika kita lupa, kita inget, oh ya kita mau Koram Deo, kita mau saat teduh, oh ya gue belum gini nih, gue belum gitu. Jadi benar-benar useful banget ya kita lakuin bareng-bareng. Yang tadi kita lupa kita jadi ingat, dan yang paling penting adalah kita benar-benar nggak ngerasa sendiri, karena capek banget kalau kita sendirian ya. Nah, inilah yang dimaksud hidup dalam tubuh gitu. Bagaimana kita mau melakukan Koram Deo itu, ibadah sejati itu bukan hanya sendirian, tapi juga di dalam tubuh Kristus, yaitu Komsel, komplitan kita atau kompak kita, pertemuan kita. Jadi kita bisa saling ingetin gitu. Dan yang kita rasain juga ketika ada orang yang mungkin satunya bolong terus itu seminggu itu, ada yang nggak apa-apa saya, tapi kita nggak pernah menghakimi gitu. Kita terus support, kita terus ajak mereka untuk ikut bareng gitu. Dan ketika ada orang yang cerita kesaksian, ada orang yang ingetin confess ayat gitu, gue pribadi juga jadi ingat lagi, oh iya hari ini confess ayat, hari ini harus confess ayat gitu. Dan gue secara pribadi juga sangat terbantu sekali ketika lakukan bersama di Komsel gitu. Dan kita juga berharap nih apa yang kita alami di Komsel Kalem ini juga bisa teman-teman rasain di Komsel masing-masing ya. Ya kan, bagaimana indahnya kita jalan bareng-bareng gitu ya, bertemu bareng-bareng di Komsel waktu kita praktek Koram Deo di dalam tubuh Kristus. Oke, gitu ya kesaksian kita teman-teman, semoga berberkati. Bye bye. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Halo teman-teman, firman ini beberapa minggu lalu aku dapetin waktu saat teduh, dan buat aku ini relate banget dengan apa yang lagi kita belajarin tentang ibadah yang sejati. Gitu, dibilang di sini bahwa kerajaan sorga itu seumpama ahli Taurat
yang sedang menerima pelajaran hal kerajaan sorga. Gitu, itu seumpama seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, berasa nggak sih teman-teman, hari-hari ini ketika kita belajar tentang ibadah yang sejati, kita mulai mencoba membedakan nih, selama ini ibadah yang kita jalanin itu udah benar-benar ibadah yang Tuhan mau atau belum. Gitu. Nah, pas saya renungkan ini gitu ya, saya keinget satu kata gitu namanya kalibrasi. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak kalibrasi gitu ya. Tapi selama belajar tentang ibadah yang sejati ini, saya lagi terus belajar praktek untuk kalibrasi hati saya. Gitu. Kenapa? Karena seringkali mungkin kita tuh udah jadi kayak ahli Taurat. Ahli Taurat yang kita pikir kita udah tahu semuanya. Kita udah tahu lah ibadah tuh kayak apa gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar ngerti tentang kerajaan sorga, kita perlu nih kayak firman Tuhan di sini yang bilang kita seperti tuan rumah yang mengeluarkan perbendaharaan yang baru maupun yang lama. Gitu. Nah, bicara soal kalibrasi, mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, tapi minimal saya coba kasih ilustrasi biar teman-teman bisa nangkep ya. Gitu. Nah, seberapa banyak dari teman-teman yang pernah ke mall atau keluar lah ya di masa-masa pandemi ini gitu. Nah, ketika teman-teman mau masuk ke suatu tempat, pasti kan diukur ya suhunya pakai termogan gitu. Nah, saya sering banget nih ketika lagi diukur pakai termogan, terus kayak suhunya aneh-aneh lah, bisa tiba-tiba 38, bisa tiba-tiba 35. Padahal suhu tubuh manusia yang normal itu kan 36,5 derajat ya gitu. Nah, sama seperti termogan itu teman-teman. Termogan kalau kita pakai terus-menerus tapi kita nggak kalibrasi, nah suhunya tuh bisa ngaco-ngaco. Harusnya suhunya 36,5, jadinya diukurnya misalnya jadi 35. Begitu pula hidup kita dan hati kita teman-teman. Kita tuh perlu terus melakukan kalibrasi supaya ukuran yang kita pakai itu tepat. Ukuran yang kita pakai itu ukuran kerajaan sorga. Nah, saya bersyukur hari-hari ini kita belajar tentang ibadah yang sejati. Ya, buat saya pribadi, saya pikir saya udah tahu firman. Tapi saya coba cek hari-hari ini apakah saya benar-benar menghidupi firman itu. Saya pikir saya udah ibadah. Tapi Tuhan ingetin untuk saya cek apakah saya benar-benar menghidupi ibadah yang sejati. Atau ternyata saya selama ini coba berpikir bahwa saya tuh udah ibadah. Mungkin selama ini teman-teman juga udah komsel. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman benar-benar sedang menghidupi gaya hidup berkomunitas itu di tengah-tengah komsel teman-teman? Gitu ya, saya bersyukur teman-teman ibadah yang sejati membukakan banyak hal. Kalau kita mungkin dulu sebagai ahli-ahli Taurat, kita pikir kita ke gereja, kita udah ibadah. Gitu. Ibadah kita pikir tuh seminggu sekali. Tapi kita belajar hari ini ibadah yang sejati itu bukan seminggu sekali, tapi setiap hari, 24 jam dalam sehari. Gitu ya, teman-teman udah belajar beberapa minggu lalu bagaimana kita praktek Coram Deo, teman-teman. Nah, teman-teman percaya nggak bahwa di sorga nanti pekerjaan kita tuh cuma satu. Kita cuma Coram Deo doang. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di hadirat Tuhan. Makanya kita lagi nyicil nih gaya hidup kerajaan sorga dengan kita Coram Deo. Kita makan, kita ingat Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Dan saya percaya teman-teman, orang yang sungguh-sungguh beribadah yang sejati pasti ngalamin yang namanya kuasa ibadah. Nah, teman-teman coba cek hari-hari ini teman-teman ibadah online, komsel, ngalamin nggak kuasa ibadah? Nah, apa itu kuasa ibadah? Kuasa ibadah itu bicara soal perubahan hidup. Saya percaya nggak ada satu orang pun yang kalau dia ketemu Tuhan hidupnya nggak berubah, gitu ya. Jadi coba teman-teman cek hari-hari ini masih nggak ngalamin kuasa ibadah, gitu ya. Dan terakhir teman-teman, karena pandemi kita jadi nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke Mall Palem. Tuhan ingetin bahwa gereja itu bukan Mall Taman Palem lantai 5, tapi gereja itu saya dan kamu. Gereja itu kita, bukan gedungnya. Oke? Nah, balik kita mau bahas sedikit, review sedikit untuk firman yang mungkin kita lagi sering dengar gitu di Roma 12 ayat 1-2. Saya bacakan buat teman-teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar ketika kita bahas ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1-2. Hari ini saya mau fokuskan di bagian di mana Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh. Gitu ya, KWL mungkin beberapa waktu lalu udah bahas mempersembahkan tubuh tuh bicara bagaimana kita Coram Deo, kita sadar kita terus menerus mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Tubuh kita ada apa aja sih, misalnya mata, mulut, telinga, termasuk jiwa, pikiran, perasaan kita gitu ya, termasuk pikiran-pikiran malas, perasaan-perasaan malas, itu kita perlu terus persembahkan. Nah, tapi menariknya teman-teman, kalau kita lihat di bahasa aslinya, mempersembahkan tubuh itu di bahasa Yunaninya adalah somata.
Nah, artinya dia tubuh yang sifatnya jamak. Nah, ini lebih jelas kalau teman-teman baca di versi bahasa Inggris ya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu, versi bahasa Inggrisnya adalah begini. To present your bodies as a living sacrifice. Nah, bicara soal mempersembahkan tubuh, mungkin hari-hari ini kita taunya Coram Deo ya teman-teman. Nah, tapi kita mau belajar bahwa mempersembahkan tubuh itu present your bodies. Artinya jamak, tubuh itu nggak cuma satu, tubuh itu banyak gitu ya. Artinya ketika Paulus menyarankan kita untuk melakukan persembahan tubuh, kita nggak lakuin ini sendirian. Nah, makanya kita praktek Coram Deo, teman-teman lakukan di Komsel, teman-teman saling sharing gitu ya. Ketika yang satu sharing, saya percaya Tuhan Roh Kudus ingatkan ke teman-teman gitu. Apa ketika orang lain mengalami ini, kita mungkin ngalamin hal yang berbeda, tapi disitulah kuasa di mana kita praktek gaya hidup mempersembahkan tubuh ya di dalam tubuh Kristus, teman-teman. Nah, hari ini saya mau bahas lebih dalam tentang bagaimana kita praktek gaya hidup tubuh. Teladan yang bisa kita lihat adalah dari Kisah Para Rasul, di mana cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow teman-teman, kita perlu belajar nih dari para rasul-rasul bagaimana mereka punya gaya hidup di jemaat mula-mula gitu ya. Di sini dibilang mereka bertekun dalam 4 hal. Bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Nah, di sharing saya hari ini, saya mungkin nggak akan banyak bahas satu persatu dari 4 ini, tapi saya mau sharing tentang bagaimana sih kita praktek gaya hidup tubuh yang sehat gitu ya. Ada 3 poin saya mau sharingkan ke teman-teman. Untuk kita punya gaya hidup tubuh yang sehat, kita perlu praktekkan 3 hal ini. Nah, waktu saya bagikan tentang 3 gaya hidup tubuh yang sehat, teman-teman coba cek ya. Ini yang saya maksud di awal, bagaimana kita kalibrasi lagi nih hati kita gitu. Apakah ternyata selama ini kita lagi jalanin gaya hidup tubuh yang merusak, yang gak sehat gitu ya. Nah, gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup, kalau di ayat 42 dibilang mereka bertekun. Bertekun ya. Pertanyaan gini teman-teman, apakah kita masih bertekun? Gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman, kita mau kalibrasi lagi hati kita gitu ya. Coba teman-teman cek gitu. Saya mau kasih ciri-ciri orang-orang yang udah mulai nih nggak rindu untuk praktekin gaya hidup tubuh yang bertekun ini gitu ya. Nah, saya soalnya sering denger nih dari teman-teman yang baik di pro maupun di teens gitu ya, mulai ada selentingan-selentingan gitu. Mulai ada yang bilang kayak gini, udah males ibadah online gitu. Ibadah online berasa nonton YouTube gitu ya. Atau yang kedua, mulai ada hal-hal yang kita independen. Kayak, pandemi ini adalah masa di mana kami para kaum introvert, inilah waktunya kami menyendiri, inilah waktunya kami hidup dalam independensi gitu ya. Gitu. Dan akhirnya ketika ada yang mulai ngajak komsel, mungkin teman-teman di awal-awal cobain nih untuk datang komsel gitu. Tapi makin kesini kayaknya boro-boro bertekun ya Kak, rasanya kayak hadirat Tuhan tuh udah mulai gak berasa. Komsel online tuh nggak asik, nggak menjawab kebutuhan. Beda lah Kak sama komsel offline gitu ya. Atau mungkin ada lagi teman-teman yang punya respon hati kayak gini, saya mau kok komsel, mau banget malah. Tapi tunggu ya abis pandemi selesai gitu. Karena kalau lagi offline, lagi online kayak gini ya gitu nggak ngalamin Tuhan gitu. Saya mau kok komsel, tapi tunggu pandemi selesai ya Kak gitu. Yang mana kita nggak tahu nih pandemi selesainya kapan. Gitu. Atau ada orang-orang yang, ya Kak saya lagi mau sendirian aja, mau me time gitu ya. Nah saya mau ajar teman-teman gini, gaya hidup tubuh yang sehat itu adalah kita perlu bertekun. Nah di bahasa Yunaninya, bertekun itu bahasa aslinya adalah proskartereo. Ya, proskartereo ada di ayat 42 dan ayat 46 kalau teman-teman baca tentang bertekun. Nah mungkin kalau kita
ngebayangin apa sih maknanya bertekun gitu. Paling kita kebayangnya tentang ketahanan gitu ya, tentang endurance, bicara tentang bagaimana kita bertahan di waktu yang panjang. Tapi di bahasa aslinya teman-teman kalau teman-teman baca nanti di Kisah Para Rasul 4 ayat 6 gitu, itu dimana kata bertekun di situ artinya adalah seperti kita memiliki fokus gitu. Nah, versi bahasa Inggrisnya bagus banget. Versi Inggrisnya adalah continually devoted gitu. Artinya mendedikasikan diri. Jadi bukan cuma bicara tentang bertekun itu kita melakukan sesuatu dalam waktu yang lama, tapi kita juga fokus gitu ya. Contoh gini teman-teman, kita sering kali ngerasa kayak kita udah bertekun nih, misalnya teman-teman punya pacar gitu ya. Kita bisa bilang nih, kita pacarannya lama gitu. Tapi misalnya kita pacarannya sama 3 orang sekaligus gitu. Nah itu namanya nggak bertekun teman-teman. Kita cuma bertahan lama, tapi kita nggak fokus sama 1 orang gitu ya. Atau seringkali kita kayak nggak fokus karena ada persoalan, ada kesulitan, ada perasaan males, ada perasaan-perasaan yang persoalan-persoalan kita alami sehingga kayak itu membuat kita beralih fokusnya, bukan kita fokus sama gaya hidup tubuh ini, tapi kita mulai fokus sama hal-hal yang lain tentang tadi perasaan-perasaan kita yang pengen menyendiri, perasaan-perasaan gak ngalamin Tuhan di komsel, hadirat Tuhan gak berasa, dan lain-lain gitu. Nah teman-teman, saya mau ingetin bahwa kita tuh ketika praktek gaya hidup tubuh ini kita perlu bertekun, dimana kita perlu mengarahkan fokus yang benar. Fokus yang benar itu ya kita perlu lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Makanya basic ini penting banget teman-teman. Ketika kemarin Kak Aris, KWL bagikan tentang kita tuh perlu terus sadar kita tuh ada di hadirat Tuhan. Ketika kita lagi sendiri, kita lagi belajar, kita lagi makan, kita lagi ngobrol sama papa mama, itu kita perlu ingat kita sedang lakukan itu di hadirat Tuhan. Nah ketika kita latihan, terbiasa untuk lakukan itu di hadirat Tuhan, buat kita ketika kita komsel, itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa bertekun, untuk kita bisa punya fokus langsung kayak, pas kita komsel mungkin yang di hadapan kita bukan manusia gitu ya, tapi di hadapan kita mungkin layar Zoom, layar Google Meet gitu. Tapi ketika kita latihan untuk kita terus sadar hadirat Tuhan, saya percaya teman-teman bahwa ada iman yang muncul, Tuhan tuh hadir gitu. Dan kita punya fokus yang benar, ini bukan soal perasaan kita, tapi kita mau sama-sama praktek gaya tubuh hidup tubuh tentang bertekun ini. Ya, jadi yang pertama tentang bertekun, kita perlu melakukan dengan ketahanan, kita lakukan dalam waktu yang lama, ya seterusnya teman-teman sampai seumur hidup kita perlu praktek gaya hidup bertekun ini, dan kita perlu fokus gitu, bukan fokus sama perasaan kita, rasa malas dan lain-lain, tapi kita perlu fokus sama hadirat Tuhan yang ada dimanapun kita berada. Oke, gaya hidup tubuh kedua yang kita perlu praktekkan adalah bagaimana tadi kan di ayat 42, dibilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, persekutuan kalau teman-teman mungkin paling seneng nih, teman-teman teens, teman-teman pro ya. Persekutuan kan bahasa Inggrisnya fellowship ya. Jadi kita semua happy nih kalau fellowship semuanya happy gitu ya. Nah, apa sih yang di bayangan kita ketika kita bicara tentang persekutuan? Gitu. Jangan-jangan apa yang kita pikir fellowship atau persekutuan itu sebenarnya udah jauh nih sama desainnya Tuhan yang di awal. Nah, kita mau kalibrasi lagi nih tentang gaya hidup tubuh tentang persekutuan gitu ya. Karena persekutuan itu mungkin gak sesederhana kumpul-kumpul atau makan-makan gitu. Apalagi sekarang kan susah ya kita kumpul-kumpul dan makan-makan. Apakah artinya kita gak bisa bersekutu? Kan gak kayak gitu. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman kalibrasi hati lagi ya. Buat teman-teman yang mungkin punya pikiran-pikiran kayak gini nih. Saya udah komsel kok tiap minggu, saya rajin kok komsel tiap minggu gitu ya. Kita ngerasa kita udah praktek nih gaya hidup tubuh karena kita udah komsel setiap minggu. Atau ada juga yang, ya mungkin ada sebagian dari kita yang, ya saya ikut komsel gitu ya, saya ikutan komsel kok supaya ya nggak sesat-sesat banget, biar nggak terlalu jauh lah menyimpang, biar seminggu adalah aktivitas rohani-rohani sedikit gitu ya. Gitu. Atau ada juga teman-teman yang kayak, ya saya ikut komsel kok, tapi ya saya jadi pendengar yang baik gitu ya, saya nyimak aja lah di komsel biar kakak-kakak pemimpin aja yang bicara, jadi saya jadi pendengar yang baik aja gitu. Nah, kita perlu lihat lagi teman-teman, kita perlu kalibrasi ulang, apa sih yang dimaksud dengan persekutuan? Di bahasa Yunaninya, persekutuan itu bahasa aslinya adalah koinonia. Nah, koinonia ini bicara lebih dari sekedar kumpul-kumpul. Karena berkumpul-kumpul bukan berarti menunjukkan sebuah kesatuan atau persekutuan. Gitu. Nah, kalau kita bilang persekutuan, kata dasarnya apa yuk? Sekutu atau kutu? Ya, kita kata dasarnya adalah sekutu ya.
gitu. Nah kalau kita cuma selama ini kita ngejalin komsel atau ya persekutuan gitu ya dengan cuma kumpul-kumpul doang, bisa jadi itu bukan persekutuan teman-teman, tapi itu perkutuan gitu ya. Nah untuk teman-teman bisa paham tentang koinonia ini, ada yang satu kata di bahasa aslinya yang mirip di ayat 44b. Itu bahasanya adalah koina. Nah koina ini artinya bersama. Di 44b dibilang gini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gitu. Nah artinya gini, koinonia ini mirip dengan arti kata koina, artinya bersama-sama. Nah dalam bahasa aslinya ini punya dua arti teman-teman. Gitu ya. Jadi persekutuan bukan cuma kumpul-kumpul, tapi ada makna yang lebih dalam. Gitu. Yang pertama artinya adalah berpartisipasi atau mengambil bagian dalam suatu pekerjaan. Nah kalau teman-teman baca di Filipi 1 ayat 5 gitu ya, Rasul Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Gitu. Kalau dibilang persekutuan dalam berita Injil di bahasa Inggrisnya adalah participation. Nah kita belum bisa bilang bahwa kita udah praktek gaya hidup tubuh dalam persekutuan kalau kita cuma ikutan kumpul-kumpul doang, cuma hadir secara badan, tapi kita nggak ikutan berpartisipasi atau mengambil bagian di dalam komunitas kita teman-teman gitu ya. Ya mungkin teman-teman pernah ada yang ngelakuin kerja bakti misalnya gitu ya. Nah kalau kerja bakti kan setiap orang berpartisipasi, ngambil bagian. Ada yang nyapu mungkin, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih ini itu gitu. Tapi ada juga teman-teman ketika kerja bakti dia cuma ngambil bagian di akhir pas makan-makan gitu ya. Nah itu namanya bukan persekutuan, tapi itu namanya penganiayaan ya. Nah kita mau teman-teman belajar bahwa persekutuan itu bicara bagaimana kita tuh mengambil bagian, kita aktif berpartisipasi. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan terutama teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu yang mungkin malu menunjukkan mukanya ketika lagi Zoom di Komsel gitu. Nah teman-teman nggak apa-apa, ini bukan masalah teman-teman buka kamera atau enggak. Tapi apakah teman-teman mengambil bagian di dalam Komsel, di dalam pertemuan-pertemuan yang teman-teman? Kalau enggak namanya bukan persekutuan teman-teman, tapi perkutuan ya. Nah arti yang kedua adalah bagaimana kita membagi apa yang kita punya ke orang lain. Jadi yang pertama bicara soal bagaimana kita berpartisipasi atau ambil bagian. Yang kedua persekutuan itu artinya kita membagi apa yang kita punya ke orang lain. Wah luar biasa banget kalau teman-teman baca di Kisah Para Rasul 2 ya. Ceritanya bagaimana mereka menjual harta mereka gitu. Dan berbagi kepunyaan seorang itu jadi kepunyaan bersama gitu. Nggak ada lagi yang mempertahankan miliknya sendiri-sendiri. Nah kalau kita ngerti teman-teman makna persekutuan, apa yang kita pandang hari ini tentang persekutuan mungkin maknanya terlalu dangkal, terlalu rendah. Ketika kita cuma mengartikan itu sebagai kumpul-kumpul bersama gitu. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang sifatnya berbagi atau mengambil bagian, kita nggak bisa sebut itu sebagai persekutuan. Nah teman-teman saya mengajak teman-teman yang teman-teman Sparkling ya untuk kita bisa mengambil bagian. Ya, mengambil bagian mungkin teman-teman nggak harus sharing firman atau apapun, tapi percaya nggak sih teman-teman cerita teman-teman ketika praktek Koramdeo itu bisa memberkati orang lain? Percaya nggak sih teman-teman ketika teman-teman belajar terbuka, ngaku dosa itu bisa memberkati orang lain? Nah, ini bukan soal teman-teman jago firman atau enggak, suaranya bagus atau enggak, tapi kita mau punya gaya hidup tubuh yang kita aktif mengambil bagian, berbagi sama orang-orang di dalam komunitas kita. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, beberapa waktu yang lalu, aku sempat tanya-tanya lah ke beberapa anak-anak Sparkling gitu ya. Aku nanya, siapa sih teman paling deket di gereja gitu? Ada nggak sih orang-orang yang kamu bisa percaya atau orang-orang yang cukup tahu nih tentang hidupnya kamu? Dan ternyata bahkan di level beberapa pemimpin Komsel, ada orang-orang yang masih ngerasa kayak sendirian aja di gereja. Ngerasa kayak, oh saya nggak punya teman dekat, nggak ada orang yang saya bisa terbuka atau percaya. Gitu. Nah teman-teman tentang gaya hidup tubuh yang kita perlu belajar tentang sehati. Nah kita perlu kalibrasi ulang nih respon-respon kita yang kayak udahlah di gereja nggak ada nih yang benar-benar dekat, nggak ada nih yang benar-benar ngerti gue. Gitu kayak gue sendirian aja lah di gereja, nggak ada yang benar-benar care sama hidup gue. Atau pandangan-pandangan kayak nggak aman lah di gereja. Kayak gereja tuh bayangan kita adalah kayak tempat yang kudus, suci gitu ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, tiba-tiba ada nabi yang bilang kamu habis berbuat dosa ini gitu. Sehingga kita ngerasa kayak nggak aman nih. Kita tuh orang berdosa yang nggak aman di gereja. Lebih enak ya sama teman-teman dunia lah, lebih ngerti, can relate gitu ya. Misalnya kalau teman-teman misalnya suka clubbing misalnya gitu, kan senengnya bergaul sama teman-teman ikutan clubbing juga karena kita ngerasa lebih diterima gitu. Atau pikiran-pikiran kayak ya di gereja mah yang penting ikut datang gitu ya udah gitu aja gitu. Atau
mungkin ada teman-teman yang sesama teman komsel nih, ada perasaan-perasaan kayak nggak suka, dia tuh orangnya gitu banget. Kalau cerita pasti nih, kalau dia yang cerita ini nih, udah pasti 2 jam nih abis buat dia cerita sendirian. Atau kayak, nih orang bocor banget, nih orang suka ngegosipin orang gitu. Nah, ada banyak respon-respon yang kita perlu kalibrasi ulang teman-teman gitu. Karena di dalam gaya hidup tubuh itu butuh kesehatian gitu ya. Dan sehati ini penting banget gitu ya. Karena di Alkitab kata sehati ini muncul 16 kali. Tapi di Kisah Para Rasul ini muncul 11 kali. Artinya di firman yang barusan kita baca, sehati itu penting banget gitu. Dan gak cuma sehati, tapi juga gembira dan tulus hati dibilang gitu. Nah, tulus hati di bahasa aslinya itu artinya bisa macam-macam. Ada yang bilang itu kayak ketulusan atau sincerity, ada yang bilang itu kesederhanaan atau simplicity, ada yang bilang itu kesatuan atau singleness of heart, ada yang bilang itu hati yang murah atau generosity gitu. Nah, versi bahasa Yunaninya artinya luas banget dan banyak banget maknanya, tapi yang jelas ini berkaitan tentang hati gitu ya. Nah, ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, punya nggak sih kita hati yang baik? Ukuran hati yang baik itu sehati. Nah, saya mau ajak teman-teman gini, seringkali banyak orang tuh nggak mau terlibat di komsel atau nggak mau berjalan bersama, menemani atau ditemani sama orang lain karena kita ngerasa nggak cocok gitu. Kita ngerasa kayak sama dia mah nggak cocok gitu. Misalnya teman-teman adalah orang-orang K-popers gitu ya. Kalau diajak ngobrol tentang BTS misalnya, terus teman-teman nggak paham gitu, kayak can relate. Kayaknya ngerasa tuh nggak bisa cocok, nggak bisa masuk. Atau teman-teman adalah gamers gitu, senang main MOBA. Ada geng MOBA, ada geng PUBG dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman hari ini gini, kita mau di tengah-tengah komunitas kita bangun tubuh ini dengan hati yang baik, dengan kesehatian gitu. Boleh nggak kita punya beda kesukaan? Boleh. Boleh nggak kita punya bahkan beda pendapat? Boleh banget. Bahkan perbedaan itu harus ada. Itu yang memperkaya kita di tengah-tengah tubuh Kristus gitu. Berbeda itu nggak apa-apa. Yang paling penting itu sehati gitu ya. Jadi nggak perlu harus sifatnya sama semua gitu. Karena banyak orang bilang kayak nggak bisa cocok, sifatnya beda gitu. Nah ini banyak orang yang ngerasa gini, gue kan orangnya dominan gitu ya. Kalau gue orangnya dominan, gue tuh harus cari teman-teman yang dominan juga supaya kita klop, nyambung, apa-apa tuh gercep gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih orang-orang dominan gitu ya, orang-orang keras dan orang keras, ketika lagi jalan bareng-bareng gitu, kalau nggak sehati tetap aja bisa clash gitu. Sekalipun mungkin kayak seirama gitu ya, tapi karena keras sama keras ya bisa berantem. Begitu juga orang dominan sama orang stabil, teman-teman. Orang yang keras sama orang yang lembut gitu. Mungkin awalnya kita pikir, wah saling melengkapi nih, ada yang keras, ada yang lembut gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya kesehatian, kita nggak punya hati yang baik gitu, tetap aja orang keras sama orang lembut bisa berantem gitu. Yang lembut ngerasa ini orang dominan terlalu maksa. Yang dominan ngerasa ini orang yang lembut terlalu lelet, terlalu lambat, terlalu pasif gitu. Nah, ada begitu banyak alasan teman-teman kalau kita bilang soal cocok atau nggak cocok, ya kita nggak akan bisa cocok sama semua orang. Mau yang sama kayak kita atau yang berbeda sama kita, kalau hati kita nggak benar, kita nggak akan pernah bisa berjalan bersama orang-orang. Jadi bicara bagaimana kita berjalan bersama orang lain, itu bukan soal cocok atau nggak cocok, tapi bicara soal sehati nggak kita. Sama-sama nggak kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kesamaan sifat, hobi itu nggak penting lah teman-teman. Gitu ya. Kalau kita udah sehati, kita punya hati yang baik, kita bisa terima kelemahan orang lain. Gitu ya. Tapi kalau hati kita bermasalah, apapun yang orang lain lakukan tuh pasti salah. Gitu. Nah, coba teman-teman cek, ada nggak orang-orang yang teman-teman nggak suka gitu ya. Bisa jadi ya, orang itu mungkin benar-benar udah bertobat gitu. Misalnya suatu saat dia di masa pandemi ini, dia banyak merenung di kamar, Tuhan bikin dia bertobat gitu. Terus tiba-tiba dia berbuat baik ke teman-teman, dia nyapa, nanyain kabar teman-teman gitu. Nah, kalau hati kita nggak benar, bisa loh kita mikir kayak gini, ngapain sih nih orang munafik banget, biasa juga nggak pernah nanya-nanya, kepo banget gitu. Atau misalnya dia tiba-tiba kirim makanan gitu, teman-teman cek kadaluarsanya, jangan-jangan gue diracunin gitu. Nah, kalau hati kita nggak baik, teman-teman, apapun yang orang lain lakukan, itu bukan masalahnya bukan di orang itu, tapi hati kita yang bermasalah. Sebaliknya, kalau hati kita baik, kalau hati kita benar, gitu ya, kita nggak pandang PKS kita jago bagiin firman atau enggak, kita nggak pandang teman-teman kita tuh share-nya panjang atau enggak, makan waktu atau enggak gitu. Kalau hati kita baik, kita bisa percaya sama semua orang, apapun yang dia omongin kita bisa percaya ya. Jadi salah satu gaya hidup yang paling penting di tengah-tengah tubuh adalah kita perlu bangun kesehatian gitu, kita perlu beresin nih. Dan saya percaya teman-teman, komunitas adalah tempat yang paling baik untuk beresin hati kita. Karena kalau kita nggak berhubungan sama orang lain, kita nggak sadar gitu, oh kok respon gue kayak gini ya, kok respon gue ternyata gue suka tersinggung ya, dan lain-lain. Nah, that's why teman-teman kita mau sama-sama bangun gaya hidup di tengah kesehatian. Jadi ada 3 hal teman-teman, gaya hidup tubuh yang sehat, kita perlu bertekun,
ya, bicara soal bagaimana kita bertahan dalam waktu yang lama dan kita fokus sama Tuhan. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam persekutuan. Persekutuan bukan cuma kumpul-kumpul, tapi bagaimana kita berpartisipasi dan kita berbagi, kita membagikan milik kita. Dan yang ketiga adalah soal kesehatian. Bagaimana kita punya respon hati yang benar. Gitu. Karena masalahnya bukan ada di orang lain, masalahnya ada di saya. Ketika saya ngerasa nggak nyaman di Komsel, ketika saya ngerasa, oh saya nggak bisa deket sama orang, teman-teman sekali lagi, kita nggak akan pernah ketemu orang yang benar-benar cocok sama kita, tapi kita butuh kerendahan hati untuk kita mau terus bangun kesehatian, kita mau terus cek apakah ada yang salah di hatinya kita. Nah, kita mau praktek 3 gaya hidup ini di tengah-tengah komunitas kita. Gitu. Nah, selain Komsel, teman-teman mungkin bisa punya, kalau sekarang kan Komsel teman-teman dibagi ya, ada kelompok-kelompok sharing. Nah, yuk kita mau bangun. Kalau namanya gaya hidup artinya bukan seminggu sekali ya teman-teman ya. Nah, kita perlu bangun ini gitu. Ada teman-teman yang kita izinkan berjalan bersama-sama dengan kita. Gitu. Ada kelompok-kelompok penemanan nih yang menemani hidup kita. Teman-teman bisa sharing lebih deep, bisa ngaku dosa, bisa ngalamin persekutuan itu teman-teman ya. Jadi coba teman-teman cek hari-hari ini apakah kita lagi praktek gaya hidup tubuh yang sehat atau jangan-jangan hari-hari ini kita justru praktek gaya hidup tubuh yang merusak, yang pasif, yang suka ngegosip, yang suka meruntuhkan apa yang lagi dibangun di tengah-tengah komunitas kita. Terakhir teman-teman, saya percaya bahwa ada satu prinsip, Allah itu bekerja melalui saya untuk kamu, dan Allah bekerja melalui kamu untuk saya. That's why teman-teman, di Roma 12 ayat 1-2, kita perlu mempersembahkan tubuh, itu tubuh dalam bentuk jamak, tubuh yang artinya kita bersama-sama. Kita nggak lagi lakukan ibadah itu sendirian. Gitu, karena ibadah yang normal, ibadah yang sejati itu kita lakukan bersama-sama, gitu ya. Kalau teman-teman masih ngerasa berjalan sendiri, artinya teman-teman belum beribadah. Kita perlu benar-benar bersama-sama, ya, nggak cuma Komsel, tapi benar-benar praktek gaya hidup tubuh ini di tengah-tengah komunitasnya kita, ya. Oke, teman-teman, yuk kita sama-sama praktek ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, teman-teman, kita sama-sama praktek gaya hidup ini ya. Saya udah gak sabar, kita benar-benar gak cuma jadi pendengar firman, tapi kita benar-benar jadi pelaku firman. Ya kita gak mau jadi kayak ahli Taurat gitu, tapi kita lagi belajar nih. Kita belajar untuk, ya kita terus rilis, kita terus persembahkan, kita terus mau diarahkan. Oke, nah kita mau tutup ibadah kita hari ini. Dan saya percaya teman-teman setelah dari ibadah ini, teman-teman antusias untuk bisa praktek gaya hidup tubuh yang sehat di Komsel teman-teman, ataupun di kelompok penemanan teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan singkapkan kepada kami bahwa ibadah yang sejati itu bukan ibadah yang sendirian. Aku berdoa Tuhan sungguh biar di dalam hati setiap kami boleh sehati sama Tuhan, kami boleh mengerti bahwa ibadah itu bukan cuma nonton YouTube, bukan cuma Zoom online, tapi kami mengerti bahwa kami perlu bertekun. Kami mengerti bahwa kami perlu sungguh-sungguh mengambil bagian, berbagi dengan orang lain, dan kami perlu melakukannya dengan kesehatian. Saya percaya Tuhan akan ada banyak hal yang pulih ketika kami hidup di tengah-tengah tubuh. Dan biar hari ini Tuhan, ibadah kami mungkin ibadah YouTube ini udah selesai. Saya percaya setelah ini kami boleh ngalamin Tuhan ibadah yang sejati di dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini Tuhan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus diingatkan Coram Deo, berjalan bersama-sama dalam praktek gaya hidup tubuh bersama-sama komunitas kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.